Akibat tersendatnya kendaraan pengangkut BBM dampak dari kemacetan parah di jalur Pantura Situbondo, ratusan kendaraan antri di hampir seluruh SPBU di Jember, Jawa Timur. Bahkan antrian kendaraan mengular hingga kiloan meter. Antrean kendaraan baik mobil dan motor mengular di kawasan SPBU Kecamatan Jenggawah, Jember, Jawa Timur. Akibatnya antrean dan kemacetan parah tak terhindarkan hingga kiloan meter. Tak hanya di SPBU resmi, antrean juga terjadi pada SPBU mini di berbagai tempat di kawasan Jember. Pihak Hiswana Migas Besuki mengaku kejadian ini akibat dampak adanya kemacetan di kawasan jalur Pantura Situbondo arah Banyuwangi dan sebaliknya. Imbasnya jalur distribusi BBM pun mengalami hambatan. Pihak Pertamina juga sudah melakukan penanganan dengan pengiriman dari Surabaya sehingga diharapkan pasokan segera tertangani dengan baik kembali. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto Anyus melaporkan. Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menemukan 15 produk obat bahan alam atau herbal mengandung bahan kimia obat berbahaya. Mayoritas mengandung bahan sildenafil sitrat, zat obat keras untuk pengobatan disfungsi seksual pria. BPOM merilis hasil pengawasan rutin sepanjang bulan Juni 2025. Dari hasil uji laboratorium, BPOM menemukan ada 15 produk obat herbal mengandung obat kimia berbahaya. Di antaranya adalah kandungan zat dexamethasone dan paracetamol pada produk merek Sultan, Raja Jahanam, dan kapsul Sultan. Kedua zat itu merupakan obat anti radang dan nyeri. BPOM juga menemukan kandungan obat keras sildenafil sitrat pada produk merek Pusaka Dayam Extra, New Gali-Gali, Nu Urat Kuda. Juga kopi celeng, kopi Arab Platinum, dan madu kuat. BPOM juga menarik produk dengan merek Slim Tea yang mengandung sibutramin, zat penekan nafsu makan yang kini telah dilarang penggunanya. Sildenafil sitrat merupakan zat aktif untuk pengobatan disfungsi seksual pria. Penggunaan tanpa pengawasan dokter bisa berakibat fatal seperti serangan jantung. Dan BPOM telah meminta produsen menarik 15 merek obat herbal tersebut. Ribuan pengunjuk rasa berunjuk rasa di Kuala Lumpur pada hari Sabtu menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dituntut mundur atas dugaan janji kampanye yang tidak dipenuhi. Aksi unjuk rasa ini diorganisir Partai Oposisi Partai Islam se-Malaysia dan didukung oleh Koalisi Perikatan Nasional. Para demonstran menyatakan tidak puas terhadap kenaikan biaya hidup, perluasan pajak, penjualan dan jasa baru-baru ini, dan penghapusan subsidi bahan bakar. Beberapa pengunjuk rasa juga menyatakan prihatin atas penangkapan kartunis politik Fahmi Reza awal tahun ini. Mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad dan Muhyiddin Yassin diperkirakan ikut menghadiri unjuk rasa. Sementara itu di tengah gelombang unjuk rasa ribuan warga Malaysia, hari ini Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Sedianya Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri pelantikan Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Bandung, Jawa Barat. Namun Prabowo memutuskan batal sebab akan menjemput Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sore ini. Kunjungan merupakan bagian dari agenda konsultasi tahunan ke-13 antara Anwar Ibrahim dengan Prabowo. Sebelumnya Anwar Ibrahim pernah mengunjungi Presiden Prabowo pada akhir Juli lalu. Kedua pemimpin membahas isu-isu bilateral, menindaklanjuti hasil KTT ASEAN, serta bertukar pandangan mengenai perkembangan regional dan isu-isu global. Ratusan calon penumpang kapal Pelni mengamuk di pelabuhan Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara gara-gara ketinggalan kapal. Calon penumpang kesal lantaran tertahan di loket penukaran tiket sementara kapal sudah berlayar. Ratusan calon penumpang kapal Pelni KM Gapulu mengamuk di Pelabuhan Murhum, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara pada Minggu malam. Para calon penumpang mengejar Kepala Pelni cabang Bau-Bau untuk minta pertanggungjawaban. Beruntung aksi ini bisa dicegah aparat kepolisian dengan mengamankan Kepala Pelni yang nyaris jadi sasaran amuk massa.
Kemarahan ratusan calon penumpang berawal saat mengetahui kapal yang hendak mereka tumpangi sudah berlayar meninggalkan dermaga. Sementara para calon penumpang masih tertahan di loket penukaran tiket lantaran mesin pencetak tiket berhenti beroperasi karena sudah mencapai limit. Akibatnya, ratusan calon penumpang tujuan Kota Ambon, Maluku batal diberangkatkan. Untuk meredam kemarahan calon penumpang, pihak PT Pelni berkoordinasi dengan sejumlah travel jasa penukaran tiket untuk proses pengembalian uang tiket. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba iNews melaporkan. Ratusan anggota gangster ditangkap polisi saat sedang menggelar pesta di sebuah villa di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu tengah malam. Polisi yang mendapat laporan langsung datang dan membubarkannya. Sebanyak 183 anggota gangster ditangkap dan dibawa ke Mapores Jombang. AKP Margono, Kasat Reskrim Polres Jombang menjelaskan awalnya para anggota gangster itu mengirimkan pemberitahuan ke polisi bahwa akan menggelar acara silaturahmi yang dihadiri di berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Namun meski polisi tidak memberikan izin, mereka tetap menggelar acara hingga tengah malam. Di lokasi, polisi menemukan barang bukti minuman keras. Margono juga menjelaskan pelarangan menggelar acara itu dilakukan karena ulah gangster selama ini telah meresahkan warga Jombang. Beberapa kali saat mereka berkumpul dan konvoi selalu menyerang warga di jalanan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, 2 kelompok geng motor bersenjata tajam terlibat tawuran di Cakung, Jakarta Timur. Sementara di Jombang, Jawa Timur, 183 orang anggota gangster dibekuk saat menggelar pesta miras di sebuah villa. Warga merekam aksi tawuran anggota gangster di dalam permukiman padat penduduk, Gang Swadaya Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Kedua kelompok saling serang dengan senjata tajam berukuran besar, sehingga warga setempat tak berani keluar rumah. Diduga, aksi tawuran dipicu saling ejek di media sosial. Warga mengaku sangat resah dan takut, khawatir menjadi korban salah sasaran jika membubarkan aksi para pelaku tawuran. Warga meminta polisi agar menangkap dan memberikan tindakan tegas terhadap para pelaku tawuran. Dari Jakarta, Rio Manik iNews melaporkan.